dosa. Ya. Lalu ditimbang, katanya begitu, ditimbang. Mana yang lebih berat? Kalau timbangan dosanya lebih berat, dia masuk neraka, saudara. Kalau timbangan berbuat baiknya lebih berat, dia masuk surga. Nah, sekarang kalau mau jujur, timbangan yang selalu lebih berat yang mana, saudara? Dosa, iya kan? Ya. Berpikir aja nih, nggak berbuat, berpikir salah aja udah dosa. Ayo kalau setiap 5 menit kita berpikir yang salah, bagaimana, saudara? Ya ini makin berat ya. Jomplangnya jomplang betul, saudara. Gak ada yang bisa melepaskan diri dari dosa dengan berbuat baik, beramal. Ya. Seharusnya kita punya konsep yang betul. Berbuat baik, ya, itu adalah akibat dari apa, saudara? Akibat kasih Allah ada di dalam hidup kita, itu. Ya kan? Orang-orang semua bisa berbuat baik, bisa nggak? Ya, ada orang Buddhis, ada orang Muslim, orang Hindu, berbuat baik juga nggak? Ajaran mereka mengajarkan untuk berbuat baik nggak? Ya, mengajarkan. Tapi apa lebihnya dari kita? Kan? Berbuat baik dengan kasih Allah itu, saudara, di dalam hidup kita. Jadi kita tidak berbuat baik itu seperti apa dengan konsep ya berbuat baik untuk saya bisa timbangan saya lebih berat. No, bukan begitu, saudara. Ya. Tetapi berbuat baik adalah akibat dari Allah yang tinggal di dalam hati kita dan kita mengasihi orang lain, saudara. Nah, jadi saudara-saudara, kalau demikian bagaimana jalan untuk menyelamatkan diri itu? Ya, artinya berusaha agar diri saudara itu bisa selamat ya, dari dosa. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang mesti kita kerjakan? Apa yang bisa kita lakukan untuk kita keluar dari dosa? Nggak ada, nggak bisa, saudara. Ya, nggak bisa. Harus ada orang lain yang datang untuk menyelamatkan kita. Itu, saudara. Itu ibarat kalau kita ini kapal, kita naik kapal ya, lalu karam di tengah laut bebas itu, ya kan? Udah nggak bisa berenang, ya kan? Ya udah pasti tenggelam di tengah laut yang bebas itu, tengah lautan itu. Nggak bisa, saudara. Harus ada orang yang menolong. Tiba-tiba ada orang yang lempar apa itu? Apa ban ya? Ban penyelamat, lempar. Kita selamat, saudara. Harus ada orang yang menolong kita. Kalau dari pihak manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka jawabannya jelas, penyelamatan manusia hanya bisa datang dari pihak Allah, dari pihak yang lebih besar kuasanya dari kita manusia. Dan itulah yang Allah lakukan. Ya, Allah mengambil tindakan untuk menyelamatkan manusia. Dan saudara-saudara, itulah Natal, ya. Natal, saudara. Allah datang kepada manusia. Tadi saya katakan dengan usaha manusia gak bisa, saudara. Ya. Meskipun di dalam kitab Taurat, imamat, ya, di dalam kitab imamat itu diterangkan bahwa dosa itu hanya bisa dihapus dengan pengorbanan, ya, dengan pengorbanan, dengan penumpahan darah, seperti yang telah Allah lakukan untuk Adam dan Hawa, ya. Adam dan Hawa ketika berdosa lalu mereka baru ngerti bahwa mereka itu telanjang. Lalu untuk menutupi ketelanjangan mereka ambil daun, ya, ambil daun. Tetapi daun itu ya sehari dia bisa layu, sudah. Allah itu betul-betul luar biasa. Allah itu ingin menutupi ketelanjangan daripada Adam dan Hawa. Lalu dia mengambil kulit binatang. Allah mengambil kulit binatang. Berarti saudara-saudara ada pengorbanan. Ada darah yang harus ditumpahkan untuk menutupi ketelanjangan manusia itu. Ya, itu Allah mengasihi Adam dan Hawa. Saudara. Jadi harus ada pengorbanan.
Nah, dalam peraturan Taurat, saudara-saudara, juga ada ya korban penebusan dosa. Nanti kalau sudah baca di Imamat 4 khususnya, itu bicara tentang korban penebusan dosa. Jadi orang yang berdosa, dia itu harus mengorbankan binatang yang tidak bercacat, tidak bercela. Nggak boleh sudah kalau dia korbankan lembu ya, lalu tanduknya cuma sebelah atau tanduknya udah kepotong, cacat, nggak boleh sudah. Harus lembu yang sempurna, lembu yang tidak bercacat. Ya. Jadi untuk menebus dosa dari dalam Taurat atau perjanjian lama itu, dia harus mengorbankan binatang yang tidak bercacat itu. Ya, tetapi kan kita tahu saudara, kalau binatang itu sudah disembelih, dipersembahkan pada Tuhan, ditaruh di dalam mezbah korban bakaran, lalu minggu depan dia berbuat dosa lagi, apa yang harus dilakukan? Bawa lagi saudara, ya. Oh, duit habis buat beli lembu, ya udah domba, gitu kan? Tapi lama-lama minggu depan dia berbuat dosa lagi, ya saudara, dia harus korbankan lagi. Berapa banyak uang yang harus disiapkan untuk korban penebusan dosa itu, ya. Dan korban penebusan itu tidak sempurna, ya, karena sifatnya tidak kekal. Kalau pribadi yang punya uang dia bisa sudah, yang nggak punya uang, ya gimana dia bisa melakukan korban penebusan dosa itu. Karena itu saudara, Allah yang mengasihi isi dunia ini dia tahu saudara, ya kan? Hanya anak domba Allah yang dapat menghapus dosa dunia ini. Yohanes 1 ayat 29 mengatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Jadi harus ada korban yang sempurna, korban yang tidak berulang-ulang, dan itu hanya bisa didapatkan di dalam diri anak domba. Siapa anak domba itu sudah? Yesus, ya, Yesus. Dia yang sanggup menghapuskan dosa. Anak domba itu sudah harus dikorbankan di atas kayu salib. Darahnya ditumpahkan untuk membasuh dosa kita. Dan hal ini bisa terjadi saudara karena Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu kepada kita. Itulah Natal. Itulah karya yang paling terbesar di dalam dunia ini saudara. Karya terbesar yang Allah berikan untuk kita. Ketika kita masih berdosa, kita tidak dapat melepaskan diri kita dari jerat dosa itu, meskipun tadi ya beramal, melakukan korban-korban penghapus dosa, memberi korban penghapus dosa, tetap tidak sempurna. Hanya anak domba Allah yang dapat menghapus isi dunia ini. Perhatikan saudara-saudara kata mengaruniakan. Ya tadi Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan. Nah, kata mengaruniakan ini saudara-saudara mempunyai arti yang dalam, mempunyai arti bahwa Allah memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada seorang yang sebenarnya tidak pantas untuk menerimanya. Itu mengaruniakan, ya. Sebetulnya kita nggak pantas, saudara. Kita ini nggak layak terima pemberian yang begitu besar. Ya. Tetapi Allah mengaruniakan, memberikan dengan sukarela. Ya. Apa yang paling berharga miliknya, yaitu anaknya yang tunggal. Untuk kita, saudara. Kalau sudah punya anak tunggal, ya jangankan punya anak tunggal, saudara. Sudah punya anak 5. Ada yang punya anak 5? Ada ya, anaknya 5 sudah. 1 aja jadi, tolong dong 1, tolong dikorbankan. Ya, korbankan apa? Dipaku. Saudara rela nggak? Waduh, kalau bisa aja. Jangan dia, saya aja dah. Gitu kan. Kalau misalkan dia berbuat dosa, anak sudah itu berbuat dosa,
lalu diadili, hukumannya ternyata hukuman mati. Besok eksekusi dilaksanakan, tembak mati. Saudara rela enggak? Enggak rela juga ya, meskipun anak kita tadi berbuat dosa. Ya, mestinya dihukum, pantas dihukum. Kita juga enggak rela, sudah. Gitu kan? Oh, ini bapak anaknya yang tunggal tidak berdosa diberikan untuk orang berdosa. Siapa sudah orang berdosa itu? Kita orang berdosa itu. Ya memang sebetulnya memang kita nggak pantas saudara ya. Sekali lagi kita orang berdosa menerima yang kudus, yang tidak berdosa itu nggak pantas saudara. Tetapi kan ayat tadi bilang begitu besar apa kasih Allah akan dunia ini. Bukan hanya saya, saudara juga dikasih oleh Tuhan. Ya. Dan kasih Tuhan itu tadi saya katakan tidak kepalang tanggung. Kasihnya itu kalau ibaratnya dibilang tidak ada lagi cadangan. Nah, saudara, nggak ada lagi cadangan. Semuanya itu dikasih saudara. Ya. Kalau seseorang ini punya tabungan ini untuk masa depannya, lalu dikasih semua gitu. Nggak ada lagi disimpan sedikit nanti buat hari tua saya. Nggak ada, kasih semuanya. Nggak ada cadangannya lagi. Itu kasih Allah yang begitu besar saudara. Ya. Dan Allah itu menghadirkan domba yang tak bercacat itu melalui peristiwa Natal, kelahiran Kristus. Jadi esensi Natal saudara-saudara bukan pesta pora dengan baju baru. Tetapi esensi Natal adalah Allah sendiri. Allah yang mengasihi dunia ini. Allah datang memberikan putranya itu kepada kita. Dan Natal itu adalah waktu. Karena itu sudah Natal itu adalah waktu untuk mengucap syukur. Karena kasih Allah yang tak terhingga ini. Ya. Sudah mau mengucap syukur enggak? Ya, ucap syukur saudara. Jadi konsep yang salah ini mesti dibetulin ya. Natal itu bukannya lalu kemeriahan pesta yang kadang-kadang habis pesta malah meninggalkan hutang gitu kan ya. Tetapi Natal itu seharusnya adalah waktu untuk mengucap syukur kepada kasih Allah yang tak terhingga itu ya. Natal adalah titik awal dari proyek Allah untuk menyelamatkan manusia. Natal adalah bukti kehadiran Allah di tengah umatnya. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi mari kita ucapkan syukur selalu ya. Di dalam Natal ini mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Ya. Inilah karya Allah yang terbesar bagi manusia. Pemain musik boleh naik ya. Ia menyerahkan anaknya bagi pendamaian. Jadi ada satu kisah saudara, mungkin saudara pernah ada yang lihat itu filmnya namanya judulnya Peace Child, ya, anak perdamaian. Jadi ini kejadian nyata saudara yang difilmkan dari suku-suku di Papua, khususnya di pegunungan tengah itu, di daerah-daerah Wamena itu. Ya. Jadi ini sering sekali saudara pertikaian atau peperangan dua suku dan ya sampai sekarang kadang-kadang masih ada juga sudah ya perang suku itu ya pakai panah dan sebagainya itu. Ya. Satu kali ada pertikaian yang sangat besar itu kira-kira tahun 1960-an ya itu ya masih waduh perangnya luar biasa sudah perang suku itu. Lalu saudara-saudara ada seorang misionaris asing yang melayani di suku-suku itu. Ya. Lalu dia catat, dia tulis kisah ini dan kebiasaan di dalam suku-suku di Papua itu yang berperang itu kalau mau ada perdamaian yang abadi, perdamaian yang sifatnya langgeng, maka satu pihak dari satu suku harus menyerahkan anaknya sendiri dia serahkan sudah kepada suku yang lain untuk dipelihara. Kira-kira saudara-saudara sebetulnya ibu dari suku ini dia
Dia rela nggak anaknya itu dikasih, saudara? Tentunya nggak rela ya. Ibu mana sih yang mau serahin anaknya gitu ya? Nggak ada, saudara. Tetapi demi satu perdamaian yang kekal, satu perdamaian yang langgeng, maka seorang ibu harus menyerahkan satu anaknya itu kepada suku yang lain. Ya, lalu dipilih sudah dari ibu-ibu itu anak yang tidak cacat tentunya, anak yang sehat, dan itulah yang diserahkan kepada suku yang lain. Dan itu terjadi ketika anaknya diserahkan, perdamaian terjadi, nggak ada lagi perang suku di antara kedua suku itu. Itulah Allah, saudara. Ya, Allah menyerahkan anaknya yang tunggal kepada siapa, saudara? Kepada dunia ini, supaya ada perdamaian antara Allah dengan dunia ini. Karena itu, saudara-saudara, biarlah memasuki masa Natal ini, saudara-saudara, ya, mari kita betul-betul ini mengubah konsep kita tentang Natal. Natal bukan hanya keceriaan, bukan hanya pesta, bukan hanya kemeriahan, tetapi yang paling utama adalah Natal adalah waktu untuk mengucap syukur. Ya, waktu untuk mengucap syukur. Natal adalah awal titik daripada proyek penyelamatan Allah bagi manusia. Nanti sukacita, ya itu dampak aja, saudara. Sukacita Natal itu ya ungkapan dari ucapan syukur kita. Bukan itu yang menjadi utama. Ya. Jangan baju baru menjadi utama. Ucapan syukur yang menjadi utama. Ya, itu kemeriahan itu ya boleh aja, sudah nggak salah juga. Tetapi konsepnya ucapan kemeriahan itu adalah akibat dari pengucapan syukur kita, saudara. Biar orang dunia ini juga tahu ya, bahwa kita itu bersukacita karena Natal. Dan kalau orang bertanya, hebat ya, meriah betul ya Natal. Lalu saudara kan tahu jawabannya sekarang ya. Ya dong, Natal itu wah ceria, bukan hanya begitu, saudara. Ya, Natal itu ungkapan ucapan syukur kita, kemeriahan itu ungkapan dari ucapan syukur kita. Karena apa, saudara? Karena apa? Karena Allah menjadi manusia. Allah turun menjadi manusia. Allah menyelamatkan manusia. Dan Allah juga mau menyelamatkan kamu. Nah itu sudah, itu yang mesti kita beritakan. Ya. Mau nggak kamu diselamatkan? Ayo ikut saya yuk, nanti ini Natalan. Ya. Dalam buletin saudara ada brosur. Ya. Brosur ini bukan nanti sampai di rumah buat bungkus kacang. No, bukan. Ini adalah undangan Natal. Ya. Ini adalah lembaran yang berharga. Ya. Jangan lalu dibuang begitu aja, saudara. Ini adalah undangan Natal. Dan tugas saudara adalah mencari seseorang dari sahabat saudara yang belum kenal Kristus. Supaya mereka juga dapat mengalami Natal. Dengan cara apa, saudara? Kasih dong ini sama saudara, kan udah apa ya? Udah lihat ya. Kasih ini sama saudaramu yang lain. Ah, ini ada undangan Natal. Ayo datang kepada Tuhan yang menyelamatkan dunia ini. Ya, kasih ini tuh sama mereka. Kalau perlu saudara potret dulu ini. HP saudara pasti ada kameranya, betul nggak? Ya, HP saudara kan udah canggih ya, gitu kan? Bukan HP sejuta umat kan? Ya, HP yang canggih. Saudara foto ini, lalu di apa ini? Broadcast ya, di upload, lalu di istilah-istilah itu, upload, lalu di share ke teman-teman. Apalagi teman-teman yang dulu pernah ke gereja di sini, lalu udah lama sudah tahu nggak pernah ke gereja lagi. Ada berita bagus, kirim sama dia, saudara. Ya, dengan demikian saudara telah memberitakan kelahiran Yesus itu. Natal yang sesungguhnya, karya yang terbesar dari Allah. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara, dan menyadari. Mari kita sadari bahwa karya terbesar di dalam hidup kita itu adalah ketika Allah menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita.
kita dari